Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnani Nur Fazlia pada mata pelajaran geografi. Untuk kali ini kita bahas mengenai modul 13 kembali lagi ya, yaitu pada unit 3 dengan tema menjalin hubungan desa dan kota. Untuk selanjutnya yaitu pola interaksi desa kota. Interaksi wilayah yaitu sebagai proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang menimbulkan gejala permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada 3 pokok yang harus dipahami dalam interaksi wilayah. Pertama ada hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah. Yang kedua, hubungan timbal balik menimbulkan adanya proses pergerakan baik berupa pergerakan manusia, gagasan, pergerakan atau perpindahan barang. Yang ketiga, hubungan timbal balik menimbulkan gejala kenampakan permasalahan baru baik positif maupun negatif. Untuk selanjutnya ada zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto, yaitu pada tahun 1983 pada halaman 66. Pertama itu city, yaitu pusat kota. Suburban yaitu wilayah yang dekat kota. Suburban pringe yaitu wilayah yang peralihan antara kota dan desa. Yang keempat adalah urban pringe yaitu wilayah batas luar kota yang mirip dengan kota. Yang kelima ada rural urban pringe yaitu wilayah yang terletak antara kota dan desa. Dan selanjutnya adalah rural yaitu wilayah yang menitik eratkan pada pertanian. Itu gambar di samping itu contoh mengenai zona interaksi yang ditulis oleh Bintarto. Selanjutnya ada kekuatan interaksi wilayah. Untuk mengetahui kekuatan interaksi wilayah dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Pertama ada rumus Charlotters, yaitu menurut rumus ini kekuatan hubungan ekonomis dua wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan jaraknya dapat dihitung dengan cara seperti berikut, yaitu I sama dengan P1 dikali P2 dibagi J. Itu dengan keterangannya I adalah interaksi wilayah A sampai B. P1 jumlah penduduk salah satu dari dua kota. P2 jumlah penduduk dari kota yang lain. Dan J adalah jarak antara dua kota. Berarti jumlah penduduk dari kota A, maksudnya dari salah satu kota dikali dengan jumlah penduduk dari kota yang lain dibagi dengan jarak. Dan selanjutnya ada hukum gravitasi. Mungkin hukum gravitasi sudah tidak asing lagi ya. Yaitu pertama itu kekuatan interaksi desa kota dapat ditentukan dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana saling tarik menarik antar kedua wilayah tersebut yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kari kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut, yaitu dengan rumus IAB sama dengan PA dikali PB dibagi DAB kuadrat. Apa sih itu keterangannya? Yaitu IAB yaitu interaksi wilayah A sampai B, PA jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, dan DAB itu jarak wilayah A sampai B. Berarti dalam interaksi wilayah ataupun menentukan interaksi wilayah A sampai B itu yaitu jumlah penduduk wilayah A dikali dengan jumlah penduduk wilayah B. Dibagi dengan jarak wilayah A sampai B. Berarti masih sama lah dengan rumus Charlotters ya. Untuk selanjutnya ada rumus titik henti. Kekuatan interaksi dua pusat pertumbuhan seperti desa dan kota ditentukan dengan rumus titik henti. Penentuan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan rumus teori titik henti yang dikemukakan oleh William J. Reilly. Rumus titik henti sebagai berikut. Itu
ada TH AB sama dengan 1 ditambah JAB dibagi akar PA dibagi PAB ya, dengan keterangan sebagai berikut, yaitu HAB yaitu jarak lokasi titik henti yang diukur dari pertumbuhan dengan jumlah penduduk lebih kecil. JAB jarak antara pusat pertumbuhan A dan B. PA itu jumlah penduduk pertumbuhan A yang lebih besar. PAB jumlah penduduk pusat pertumbuhan B yang lebih kecil. Nah, berarti dari di sini sudah diketahui ya bahwa untuk mengukur jarak lokasi titik henti yang diukur pertumbuhan dengan jumlah penduduk yang lebih kecil tuh, yaitu bisa dilihat ya rumusnya tuh seperti ini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, menurut Edward Ullman bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Pertama itu adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu adanya hubungan yang saling melengkapi karena perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling intervensi. Kedua wilayah mempunyai kesempatan melakukan hubungan timbal balik serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan. Yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, kemudahan transfer atau permindahan dalam ruang baik manusia ataupun barang sangat tergantung pada jarak, biaya, angkut, dan kelancaran transportasi. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.